Selamat pagi semuanya. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang tata surya. Tata surya adalah susunan benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Benda-benda langit tersebut terdiri atas 8 planet dengan orbit berbentuk elips, satelit alami, komet, asteroid, dan meteorit. Yang pertama kita bahas adalah matahari. Matahari merupakan bintang karena mampu memancarkan cahaya sendiri. Matahari merupakan anggota tata surya yang memiliki massa paling berat. Karenanya, massanya ini, gaya tarik gravitasi matahari mampu mengatur peredaran anggota tata surya yang lain dan menjadikan matahari sebagai pusat tata surya. Matahari juga berjarak kira-kira 150 juta kilometer dari bumi, dengan berat kurang lebih 3.000 kali lebih besar daripada bumi. Yang kedua kita bahas planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Planet merupakan benda langit yang mengelilingi matahari. Contohnya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berdasarkan pengelompokannya, planet dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah planet dalam, yaitu planet yang memiliki orbit di dalam sabuk asteroid yang terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan yang kedua adalah planet luar yang berada di luar orbit asteroid. Yang pertama Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selain berputar mengelilingi matahari, planet di sini juga berputar pada porosnya. Yang pertama kita bahas periode revolusi. Revolusi adalah waktu yang diperlukan planet untuk mengitari matahari selama satu kali putaran. Adapun kejadian yang terjadi akibat adanya revolusi dari suatu planet saat mengelilingi matahari adalah yang pertama terjadinya pergantian musim di bumi. Yang kedua, terlihatnya rasi bintang yang berbeda tiap bulannya. Yang ketiga, terjadinya perbedaan lama siang dan malam. Yang keempat, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Seperti yang terlihat, misalnya pada tanggal 21 Juni. Di sini terlihat belahan bumi utara lebih condong ke matahari, sehingga ini merupakan awal musim panas dan lama siang lebih lama daripada malam. Sedangkan pada tanggal 21 Maret, belahan bumi selatan awalnya terjadi musim gugur dan malam hari sama dengan siang hari. Untuk tanggal 23 September, belahan bumi selatan akan mengalami awal musim semi, di mana malam sama dengan panjang siang hari. Sedangkan tanggal 22 Desember, belahan bumi selatan lebih condong ke matahari. Di sini akan terjadi awal musim panas, di mana siang akan lebih panjang daripada malam hari. Berdasarkan ilustrasi tersebut, di sini terlihat bahwa berdasarkan peristiwa revolusi, ini terjadi yang namanya pergantian musim di berbagai belahan bumi dan terjadinya perbedaan lama siang dan lama malam di setiap
belahan bumi yang berbeda. Yang kedua adalah rotasi suatu planet. Rotasi adalah waktu yang diperlukan oleh suatu planet berputar pada sumbunya satu kali putaran. Adapun akibat dari rotasi planet adalah pergantian siang dan malam, di mana pergantian siang dan malam terjadi selama 24 jam atau satu hari jika kita mengacu pada peristiwa rotasi bumi. Yang kedua adalah perbedaan waktu di bumi yang garis bujurnya berbeda, di mana untuk 15 derajat bujur, garis bujur, di sini memiliki selisih waktu kurang lebih 1 jam. Yang ketiga adalah gerak semu harian matahari. Maksudnya, matahari akan terlihat bergerak dari arah timur menuju ke barat. Yang keempat, bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa dan pepet pada kutubnya, sehingga bentuk bumi tidak bulat sempurna. Yang kelima adalah perubahan arah angin di khatulistiwa. Selanjutnya kita bahas asteroid. Asteroid adalah planet-planet kecil yang beredar di antara orbit Mars dan orbit Jupiter, di mana ada beberapa asteroid yang terkenal seperti Ceres, Pallas, Vesta, dan yang lainnya. Di mana asteroid ini ada yang memiliki ukuran yang sangat besar, ada juga yang memiliki ukuran yang kecil. Adapun foto-foto asteroid misalnya seperti asteroid 243 Ida, terus asteroid 433 Eros. Selanjutnya kita bahas satelit. Satelit merupakan benda langit yang mengorbit planet dan mengiringi planet di dalam mengorbit matahari. Di sini terdapat dua jenis satelit. Yang pertama adalah satelit alami, contohnya adalah bulan. Yang kedua adalah satelit buatan yang digunakan biasanya untuk komunikasi, ilmu pengetahuan, transportasi, ataupun satelit untuk pencitraan. Selanjutnya adalah gerakan antara planet, bumi, bulan, dan matahari. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus. Yang pertama adalah bulan berputar mengitari bumi. Yang kedua, bulan berputar pada porosnya. Yang ketiga adalah bulan bersama bumi mengitari matahari. Akibat dari gerakan antara bumi, bulan, dan matahari, di sini akan terjadi yang namanya peristiwa gerhana. Yang kita bahas pertama adalah gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi jika matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus, di mana bumi berada di antara matahari dan bulan. Di sini terdapat daerah yang namanya umbra, yaitu daerah pusat dari terjadinya gerhana bulan total. Sedangkan penumbra adalah terjadinya nanti gerhana bulan sebagian. Selanjutnya adalah gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi jika matahari, bumi, dan bulan terletak satu garis atau bulan berada di antara matahari dan bumi. Seperti yang terlihat, di daerah umbra ini akan terjadi gerhana matahari total, sedangkan di daerah penumbra ini akan terjadi yang namanya gerhana matahari sebagian.
Selain gerhana matahari, gerakan bumi, bulan, dan matahari juga menghasilkan yang namanya pasang surut air laut. Yang pertama adalah pasang purnama atau pasang perbani. Ini terjadi jika posisi bulan, bumi, dan matahari segaris, sehingga menyebabkan terjadinya pasang surut maksimum. Bumi. Selanjutnya adalah komet. Komet adalah benda langit yang mengorbit matahari dengan lintasan yang sangat lonjong. Komet dikenal juga dengan sebutan bintang berekor. Komet terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah inti, yang kedua koma, yang ketiga ekor, yang terdiri atas awan hidrogen dan debu.